Adegan saat ini memang benar-benar cukup lebih mengejutkan. Ternyata di sini Sandra benar-benar mengalami kecelakaan setelah akhirnya ia ditetapkan sebagai pelaku utama dan dalang kasus yang menimpa terhadap Mutiara. Pihak kepolisian pun berhasil mengepung rumah dari Sandra, namun Sandra berusaha mencoba untuk melarikan diri. Dari sinilah awal mula kejadian di mana Sandra mengalami kecelakaan. Justru kali ini Sandra sendiri yang harus mengalami hal seperti apa yang dirasakan oleh Mutiara. Mungkin ini adalah karmanya. Karena di sini kita juga benar-benar mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwasanya Mutiara telah kembali sadar dan kembali siuman, dan sepertinya di sini Mutiara pun benar-benar sudah kembali sadar, dan memang ini adalah kabar bahagia. Namun tidak halnya dengan Sandra yang saat itu sempat diburu oleh pihak kepolisian karena Sandra sebagai daftar pencarian orang yang kini benar-benar menjadi tersangka utama dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Dan sepertinya di sini Sandra benar-benar berusaha mencoba untuk melarikan diri, guys. Dan ketika pihak kepolisian mengejarnya, sepertinya di sini pihak kepolisian mengejar Sandra sampai ke pinggir jalan, dan ternyata secara tiba-tiba Sandra ini tidak melihat dan berhati-hati hingga pada akhirnya ia tertabrak sebuah truk cabai yang saat itu digerak cepatkan untuk segera menyetorkan cabai tersebut kepada pasar-pasar yang ada di sekitar Jakarta. Dan hal ini pun membuat Sandra benar-benar meninggal di tempat, dan akhirnya kini Sandra pun menjadi syuting terakhirnya di sinetron ini, dan kemungkinan besar Sandra juga akan mengembuskan napas terakhirnya ketika berada di dalam sebuah kecelakaan yang menimpa terhadap dirinya saat ini, guys. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi di episode mendatang, dan tentunya akan sangat semakin seru, makanya kalian jangan sampai terlewatkan untuk menonton dan menyaksikan terus sinetron ini. Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Nah guys, sebelumnya kita mengetahui sendiri ya guys soal kejadian Kenjo yang saat itu sempat terburu-buru dan terbirit-birit karena sepertinya setelah ia mengambil memory card di mobil Sandra karena ia ingin tahu bagaimana kejadian di tanggal pada saat itu terjadinya insiden kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Sebenarnya Kenjo di sini cukup berlari dan ia memang sempat mengunci gerbangnya, menyuruh si Bimo, dan dia juga sempat mengunci pintu kamarnya, dan alhamdulillah memang Kenjo sendiri di sini benar-benar sangat begitu kaget. Setelah melihat beberapa kejadian dan beberapa video, ternyata memang Sandra sempat memanipulatif semuanya. Namun ada satu file yang benar-benar disimpan di dalam sebuah flash disknya tersebut, dan ternyata di situ memang ada beberapa bukti kuat kalau ternyata Sandra mengalami lolos rem dan hampir saja menabrak tukang ojek online, dan ternyata memang Sandra membanting setir, dan pada akhirnya Sandra harus menabrak dua orang, yaitu Mutiara dan juga Pak RT, yang saat itu Pak RT ini ingin menyampaikan kepada Mutiara siapakah kedua orang tua kandungnya. Setiap kejadian ingin menyampaikan kedua orang tua kandung dari Mutiara pasti ada saja halangannya. Mungkin ini yang dinamakan dengan sebuah serial drama sinetron agar supaya para penonton benar-benar dibikin tegang dan cukup lebih penasaran dengan adegan yang akan terjadi selanjutnya. Dan kondisi Mutiara saat ini masih saja koma guys, dan pada saat itu Ibu Cynthia yang sempat menjenguk Mutiara. Namun entah kenapa di sini Cynthia juga sempat mengatakan kepada Mutiara, walaupun Mutiara sedang koma, bahwasanya di sini Mutiara ini adalah anak dari Widuri, dan ternyata Widuri ini yang pernah menikah bersama dengan Aditya, dan hal inilah yang membuat Kenjo amat begitu terkejut. Sepertinya Kenjo di sini benar-benar kaget mendengar ucapan dari Cynthia. Setelah tahu ucapan tersebut, akhirnya Kenjo mempertanyakan kepada Ibu Cynthia, dan mau tak mau dong
Ibu Cynthia di sini akhirnya mengatakan semuanya kepada Kenjo dan menceritakan masa lalu Rianti. Karena sebelumnya memang Rianti juga sempat curhat kepada Cynthia, dan di sini sepertinya Cynthia benar-benar sudah mengetahui seluk-beluk, akar belukar dan sejarah nasional yang benar-benar diketahui oleh Cynthia yang sempat dicurhatkan dari Rianti, guys. Dan memang saat ini benar-benar cukup lebih menegangkan, membuat para penonton dan para pemirsa di rumah pastinya akan sangat lebih menunggu bagaimana adegan-adegan yang akan terjadi. Dan bahkan kita di sini benar-benar dikejutkan kembali dengan suatu adegan ketika dimana pada saat itu Sandra yang hampir saja digerebek oleh pihak kepolisian, dan ternyata di sini Sandra berusaha mencoba untuk melarikan diri. Sepertinya Sandra juga di sini tak bisa berkutik, dan pada akhirnya ia berusaha mencoba untuk berlari, guys, ke arah sungai. Dan ternyata memang ada mobil, maksudnya pengendara mobil yang sempat ugal-ugalan karena sedang trek-trekan, hingga pada akhirnya Sandra tertabrak dan akhirnya Sandra pun sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Dan ternyata dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, ternyata di sini Sandra benar-benar meninggal dunia. Apakah Sandra kali ini akan benar-benar libur ataupun syuting terakhirnya di sinetron ini? Sepertinya Sandra memang sudah mempunyai kontrak kerja bersama dengan sinetron lain. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja, guys, kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.